Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami di Ini K-pop dan kali ini kita bakal mereview film yang diperankan oleh Irene Red Velvet yang judulnya Double Petty. Nah, Double Petty ini adalah film yang genrenya drama romance. Film ini dibintangi oleh Irene yang berperan sebagai Lee Hyun Jin, dan juga Shin Seung Ho yang berperan sebagai Kang Woo-ram. Direktur untuk film ini adalah Park Seung Hwan. Cuman sayangnya penulis, kemudian produser, sinematografernya itu tidak ada. Kosong. Iya. Di laman-laman website yang lain pun nggak ada. Iya, kalau kita ngecek Asian Wiki tuh kolom penulis dan produser sinematografi nggak ada ya. Betul sekali. Waduh, ini mungkin adalah sebuah proyek. Proyek anak magang SM kayaknya. Jadi lagi ada anak film, Iya. Jadi itu artisnya Irene gitu ya, dia cepat keren banget ya. Oke, dan film ini sendiri bercerita tentang dua orang anak muda. Yang pertama itu Kang Woo-ram, dia adalah seorang atlet gulat Korea. Atau istilahnya apa sih Kak? Siril, gulat tradisional. Betul. Dan dia tuh hendak menyerah ya dalam profesinya karena ditinggal oleh sahabatnya. Kemudian juga ada Irene namanya Lee Hyun Jin yang lagi berusaha untuk menjadi seorang reporter. Dan di tengah-tengah usahanya dia juga banyak bekerja gitu sampingan menjadi penjaga bayi sampai jadi waiters di sebuah toko burger. Nah, di toko burger inilah si Lee Hyun Jin dan juga Kang Woo-ram bertemu karena si Kang Woo-ram selalu memesan burger yang double patty. Makanya judulnya Double Patty. Nah, dari pertemuan inilah mereka berdua jadi saling kenal dan mengetahui masalah masing-masing. Singkat cerita, akhirnya keduanya saling menyemangati ya. Keduanya akhirnya dan keduanya gitu setelah mereka bersama-sama bisa meraih cita-citanya. Iya. Saya tanya, romansnya sebelah mana? Sama saling menjaga hati mah ya. Teman saya juga suka menyemangati. Iya, saya juga selalu menyemangati Anda gitu ya. Pokoknya setelah saling menyemangati ini si Kang Woo-ramnya jadi atlet gitu ya. Dan si Lee Hyun Jin-nya jadi reporter drama tawa. Jadi nggak banyak yang bisa saya ceritain soal ceritanya. Karena ceritanya emang kayak gitu. Di awal Anda hendak meraih sesuatu. Di ending Anda meraihnya. Ya udah gitu ya. Jadi bisa dibilang dari segi ceritanya tuh nggak menarik ya. Kayak flat gitu. Jadi kayak susah banget ya nyari sesuatu yang seru di film ini selain Irene-nya yang cantik gitu. Ya. Bikin semangat lah pasti. Betul. Nonton. Karena kalau bahas cerita, sesaat cerita ini lebih bagus lebih jelek dari FTV SCTV. FTV kayaknya masih ada naik alur turunnya loh. Kalau nonton FTV mah masih ada lagu Lila lah gitu. Yang Magic lagunya. Kalau enggak ada lagunya siapa itu? Yovie and Nuno. Bener, ada adegan ketabrak mobil yang gitu. Masih ada lucu-lucuan kayak pantun-pantun Betawi masih ada humornya lah. Iya, kalau di Double Patty ini tuh aduh, gimana ya? Mana ya? Tidak ada gitu yang greget gitu. Jadi feeling nontonnya dari awal sampai akhir emang gak berubah gitu ya, flat. Sebenarnya saya masih berharap Kak di tengah-tengah tuh ada semacam kejutan lah. Benar. Di tengah-tengah flat ini tuh ada sesuatu yang naik gitu. Siapa tahu saingannya tiba-tiba kecelakaan atau apa gitu kan si Irene-nya. Atau gagal. Di antara romance ini ternyata ada cowok lain yang hendak mendekati Irene gitu. Iya. Tidak ada. Jadi mereka ketemu mesem-mesem makan jalan yuk ke rumah aku. Ayo. Udah. Enggak ada kamu tuh nggak cocok sama aku. Enggak ada. Gitu flat ya. Aja. Iya bener nggak ada. Pokoknya flat aja gitu ya. Kalau Alika dari secara keseluruhan gimana? Kalau dari cerita ya itu sebenarnya naik turunnya tuh hampir gak ada. Jadi kayak mungkin bener sih, mungkin awalnya sih penulisnya pengen si dua orang itu lagi mencari mimpi kan. Yang satu kabur dari mimpi si bulannya, yang satu lagi ngejar mimpi. Kecuali bertemu buat nyemangatin masing-masing. Tapi adegan nyemangatin itu hampir gak ada. Kayaknya cuma ngobrol di restoran, oh kamu tuh Siren keluar, oh ya udah, kamu mau jadi sportcaster, oh gitu. Kamu pasti bisa. Semangat ya, gitu. Aku yakin bisa. Gak ada yang mereka tuh ada konflik di antara mereka tuh gak ada. Jadi chemistry-nya pun sangat kurang gitu. Betul. Terus ngomongin soal kayak romance-nya ya. Romance mah jalan berdua. Terus ada adegan yang bikin oh mereka tuh saling jatuh cinta. Ini mah emang ada adegan. Tapi cuma ada di bis doang tau gak? Yang ngantuk terus dikasih bantalan gitu. Udah. Terus pegangan tangan teh hanya ada satu adegan
Jadi mereka lagi dari luar masuk ke tempat latihan, pegangan tangan. Itu pun gara-gara hujan. Iya. Jadi cepet buru-buru. Gak didramatisir gitu. Harusnya kan didramatisir. Jadi kita teh wow, akhirnya Ada percik-percik romance. iya, gitu. mereka akhirnya punya feeling chemistry. Ini mah nggak ada gitu. Jadi sampai akhir saya yakin mereka tuh cuma berteman. Iya, ini tuh hanya bukan romance, ini hanya dua orang awkward aja gitu yang saling mengenal. Aduh, ini dramanya tentang apa saya juga kurang ngerti ya. Dan kita masuk ke soal acting nih. Terus acting Airinnya juga saya tuh ngefans ya sama Airin, tapi Parah. di film ini acting dia sangat biasa Kurang sih. gitu. Mungkin gini, seorang aktor atau aktris itu akan keluar aktingnya Benar. ketika dia dikasih kesempatan yang bikin dia berakting gitu. Si ini mau masalahnya si karakternya juga kurang dieksplor gitu. Bener. Saya sempat ini kan awalnya teh ayahnya kayaknya seorang aktivis gitu aja, makanya dia cita-citanya jadi reporter kayaknya terinspirasi ayahnya. Tapi ini mah nggak ada adegan mereka berdua yang membuat si Airin tuh galau atau Iya, misalnya dia iya. sedih kehidupannya susah, nggak ada. Makanya karakternya gitu-gitu aja. Iya benar. Ngantuk. Ngantuk. Ngobrol. Bener. Nggak Tegangnya tuh tegang kayak bukan yang tegang. Oh, aku tegang itu bukan. Iya, tapi emang bener balik lagi karena emang si karakternya juga biasa aja, jadinya aktingnya Betul. ya gimana mau kita lihat aktingnya karakternya gitu-gitu doang. Iya, makanya seorang aktor atau aktris itu akan keluar kemampuannya ketika dia juga diberi kesempatan Iya. untuk mengeluarkan aktingnya tersebut. Dikasih skrip yang bagus juga. Betul. Nah di sini Airin tuh tidak ada itunya, jadi Nggak emang ada. nggak keluar. Jadi tidak sepenuhnya acting Salah Airin Airin. salah juga, tapi juga karena ya skripnya mungkin tidak mengeksplor Airin gitu ya. Jadi kalau disimpulkan di sini Airin hanya seorang teteh-teteh Sunda yang jaga kopi aja gitu. Di MTV mah dia Iya. bukan main lead, second lead Iya, yang bantu kayaknya. tokoh utama aja. Bener, selamat datang A. Iya. Saya cita-citanya jadi Semangat reporter, ya, semangat gitu. saya dong. Oke. Nggak ada Airin kayak sedih, sulit banget menggapai Iya. cita-citanya sampai Gimana kalau dia tuh gagal audisi, hidupnya bakal kenapa? Gak ada gitu. Iya, benar. Biasa aja. Nah kalau si Kang Uramnya sendiri ini lebih bagus lah. Ada gitu ya. better lah. Karena dia punya kesempatan kayak nangis, galau, marah juga ada, berantem juga ada. Dan dia juga ternyata punya pengalaman di bidang acting yang cukup bagus. Dia jadi pemeran pembantu di Love Alarm, 818 dan juga How to Buy a Friend. Gak ruki-ruki banget lah. Nah, walaupun kayaknya di film ini dia debut, tapi ya overall cukup bagus saya untuk actingnya. Adegan nangis sama berantemnya Bang. Nah, yang saya sayangkan juga dari drama ini adalah alasan-alasan kenapa Ya, mereka plotnya bergerak sih, gitu, plotnya misalkan. Kayak si Kang Uram ini kan berhenti karena sahabatnya meninggal. Tapi tidak ditunjukkan, mereka tuh sahabat bangetnya tuh nggak Iya, ditunjukin. si yang mentor yang ngajarin dia gula tuh kenapa hubungan sama dianya apa tuh gak ada. Iya, gitu. Terus Airin juga kenapa dia pengen banget jadi reporter teh hanya ditunjukin terinspirasi Dikit, ayahnya udah. di awal doang, nggak sampai yang karena aku ingin menyampaikan pesan pada dunia sehingga aku harus jadi reporter, nggak ada. Kayak gitu tuh, nggak ada. Jadi alasan mereka. kenapa mereka harus jadi itu, kenapa mereka melakukan itu teh ya kurang kuat gitu. Jadi ya, alasan mereka bergerak ternyata juga lemah jadinya kayak gitu kan. Tadi kita udah ngomongin chemistry dan ngomong soal chemistry itu berbicara juga soal dialog. Betul. Sebuah dialog dalam percintaan gimana biasanya coba? Kamu hari ini ngapain aja? Ah. Kamu udah makan belum? Itu Ada yang standar lah. ada yang lebih common. Iya. Saya rindu kamu. Iya, kangen tuh ya paling biasa sebenarnya. Nah, di sini tuh tidak ada. Gak ada. Orang mereka ketemu aja gara-gara mau pesen burger. Iya. Terus, Terus ngobrol di tempat makan soal makanan kesukaan masing-masing, ya udah nggak ada lagi itu yang bisa dibahas. nah makanya dialog di drama ini teh standar Terasa, banget iya. gitu. Pantesan nama penulisnya nggak ada, nggak mau dicaci maki kayaknya. Kayaknya gak mau dicariin sama yang Iya. kesal datang drama ini. Bener, maksud saya kalau misalkan romance tuh ciptakanlah sebuah apa ya, dialog yang emang catchy gitu, yang nangkep ke penonton. Awal-awal mungkin oke lah karena mungkin si Wuram ini atlet sumo si Rim jadi nggak pernah pacaran jadi awkward. Iya. Akhirnya pun gitu terlalu sering ngapalin atau belajar. Tapi ya ke babak terakhir tuh harusnya ketika mereka udah ada tuh di yang si Airinnya datang nontonin gulat mereka, harusnya di situ ada lah Iya, iya, adegan iya. ngelapin keringat atau apa. nyamperin, terima kasih ya sudah Ini mah cuma datang, aku senyum jadi dari menang. jauh. Gitu saya sangat
oke lah kami tuh emang bisa mengartikan Iya, itu tuh iya, apa mereka udah gitu ya. suka atau apalah. Heeh. Tapi karena tidak ada dialog sebelumnya, tidak ada dialog setelahnya. Aduh, Siapa sih penulisnya pengen saya cari jadi ya. pengen menulis skrip yang lebih bagus gitu buat Airin gitu. Terus kalau ngomong juga soal chemistry tadi udah dialognya, terus adegan kemesraannya kan dikit juga tadi saya bilang cuma adegan gitu doang sama pegangan tangan, tidak ada kissing scene. Iya. Jangan kan kissing sih, pegangan Aja sebentar gitu ya. Tapi ya mungkin ya penontonnya ingin melihat sisi lain dari Airin gitu. Iya benar. Karena ini Debut romance. acting Wah. film gitu. Iya, tapi ya tidak ada juga gitu ya. Soal chemistry mah saya lebih dapat chemistry si Wuram sama yang kakaknya yang pemabuk, tahu gak? Yang ngajarin dia kerja. Itu lebih dapat, mereka gendong-gendongan Iya, ke sauna iya. iya. Iya, benar. Itu lebih dapat gitu. Ini jangan film romance ya. Lebih ke sana sih. Iya, dan kalau untuk endingnya, aduh endingnya tuh gimana tuh saya lupa Gimana ya? Pokoknya mah si Yang Airinnya jadi reporter, dianya Iya, malah iya. jadi apa? Wamil dia teh. Wamil. Kan emang si Airin bilang kamu belum wamil karena emang masih muda kan dua. Iya. Jadi mungkin mereka belum pacaran gara-gara si ininya harus wamil dulu. Jadi mereka tuh tidak berpacaran. Nah, itu di ghosting deh kan. Dua-duanya tuh saling mengghosting. Aing juga gak tahu makanya kenapa mereka tuh gak dapet gitu. Iya, Di jadinya akhir. nonton ini teh apa ya? Saya dapat apa? Harus semangat mengejar mimpi, tapi Ya. disemangatin dengan cara kayak gitu, saya mah gak akan semangat gitu. Disemangatin sama orang asing yang mungkin dia juga lupa gitu. Iya. Terus kan emang si Kang Wuram ini suka ngeliat si Airin, wow dia cantik. Nyanyi. Itu tuh ekspresi semua orang ngeliat Airin dah. Itu normal kalau tiba-tiba Iya. di desa ada yang kayak gitu ya. Iya semua suara orang juga gitu. nggak bisa diartikan dia tuh sangat mencintai Airin Benar. karena itu Nggak hanya ditunjukkan. ekspresi orang ngeliat laki normal ngeliat cewek cantik Cantik. gitu. Jadi ya Ya. Tidak kalah dapat. gitu ya. Ya pada akhirnya drama ini lagi. Pada akhirnya si film ini tidak direkomendasikan untuk ditonton lah. Biar kami saja yang sudah membuang waktu kami untuk menonton film ini gitu. Kalau mau mah kalian adegan Airin cut di YouTube banyak lah. Iya, Jangan Airin cut full. double pet Iya, gitu. iya. Itu Boleh cuma yang dicari bikin aja. saya semangat nontonnya cuma itu. Iya benar, sisanya jangan ditonton gitu ya. Dan kalau ngasih nilai juga, ini ternyata di online tuh nilainya berapa ya? Tadi sih saya lihat reviewnya banyak yang ngasih bintang 5 tapi itu kebanyakan penggemar Airin. Gitu. Oh, Tapi iya, kalau iya. yang penonton awam mah 5,5 karena emang itu sama ceritanya biasa aja. Betul, dan saya juga kalau mau ngasih nilai ini kayaknya 5 kali ya. Karena ya begitulah, biasa banget. Kalau Alika ngasih nilai berapa? Ya 5,5 lah, setengah buat Airin. Ada Ini juga kita ngasih nilai hanya untuk menghargai aja kayaknya ya. Oke. Dan untuk Airin semoga nanti di film berikutnya atau project berikutnya bisa mendapatkan kesempatan berakting yang lebih banyak gitu ya. Nge-explore acting-actingnya kayak misalkan nangisnya, sedihnya, senengnya, marahnya dan lain-lain bisa dikeluarin kayak gitu ya. Kita tunggu aja project terbaru dari Airin nantinya. Nah segitu aja untuk review kita kali ini untuk film Double Patty. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk like juga. Kalau nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Santai aja. Kalau misalkan punya waktu untuk subscribe aja. Dipencet juga loncengnya biar selalu mendapatkan notifikasi dari kami. Yaudah kita berjumpa kembali di review-review selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Saya mendingan nonton Lorong Waktu dah. Iya. Pak Haji siap? Jeda siap. Yuk.